Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wan Solihin, dengan NIM 2201010071. Nah, pada video kali ini saya akan menjalankan eh, sebuah sebuah pembelajaran teknik kendali, praktikum teknik kendali, yang dimana materinya itu mendapatkan fungsi alih seri atau cascade, paralel, dan feedback dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Nah, pada video kali ini mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah praktikum teknik kendali yang diampu oleh dosen Insinyur Sapta Nugraha STME. Nah, langsung saja kita ke materinya. Di sini eh, mendapatkan fungsi alih seri, discrete, paralel, dan feedback dengan MATLAB. Nah, di dalam analisis sistem kendali, seringkali kita perlu menghitung fungsi alih seri atau cascade, fungsi alih sambungan paralel, dan fungsi alih sambungan umpan balik, atau biasa disebut dengan loop tertutup. Nah, pada MATLAB penyediakan perintah sederhana untuk mendapatkan fungsi alih yang seri atau cascade, paralel, dan umpan balik atau loop tertutup. Misalkan ada dua blok komponen, yaitu G1S kali S sama dengan num 1 per den 1 sama dengan 10 per S kuadrat tambah 2S tambah 10 tanda petik, dan G2 kali S sama dengan num 2 per den 2 sama dengan 5 per S tambah 5 tanda petik. Dengan MATLAB, dapat dihitung persamaan hubungan seri atau cascade, paralel, dan feedback dari dua blok tersebut dengan pemrograman sederhana dan mudah, yaitu ini menggunakan menggunakan fungsi alih hubungan seri atau cascade, yang dimana R S G1 kali S, G2 S sampai C kali S. Nah, untuk mendapatkan fungsi alih hubungan seri dari blok G1 kali S dan G2 kali S dapat menggunakan perintah program, yang dimana kita menggunakan num dan den. Num, den sama dengan series atau num 1 den 1, num 2, dan den 2. Preset atau num den. Nah, kita langsung saja ke MATLAB-nya. Di sini saya menggunakan MATLAB online. Nah, dalam menggunakan MATLAB online ini ada terbatas kepada jaringan kita. Nah, pada percobaan pertama tadi, contoh pertama yang dimana num 1 sama dengan 10, dan 1 sama dengan 1, 2, 10, num 2 sama dengan 5, dan 2 sama dengan 1, 5. Yang dimana persen ini untuk mendapatkan fungsi alih hubungan seri ini untuk menampilkan nama. Num, den sama dengan series num 1 dan 1, num 2 dan 2. Ini adalah rumus dari fungsi alih hubungan seri. Terus feedback num den. Terus kita mendapatkan hasil dari program tersebut yang berupa 50 per S pangkat 3 tambah 7S pangkat 2 dan tambah 20S tambah 50. Nah, selanjutnya itu ada yang B, fungsi alih hubungan paralel. Nah, di sini kita bisa melihat dari gambar tersebut ini, yang dimana RS G1 S menuju ke kutub positif atau ke feedback, terus G2 kali S menuju kutub positif juga, terus menuju ke feedback atau CS. Nah, untuk mendapatkan fungsi alih hubung paralel dari blok G1 S dan G2S dapat menggunakan perintah program, yang dimana rumusnya seperti tadi sama, cuman setelah sama dengan itu adalah kita ubah menjadi paralel ya. Kita langsung saja ke
MATLAB-nya. Nah, di sini saya sudah membuat program tersebut. Kita langsung tampilkan saja program yang tadi yang fungsi alih hubungan paralel. Nah, pada num 1 itu sama dengan 10 dan 1 sama dengan 1, 2, 10, num 2 sama dengan 5 dan 2 sama dengan 1, 5. Terus persen untuk mendapatkan fungsi alih hubungan paralel. Terus di sini kita masukkan rumus num, den sama dengan paralel num 1 dan 1, num 2 dan 2. Receipt atau num den. Nah, pada ini kita mendapatkan hasil hubungan fungsi alih hubungan paralel yang dimana hasilnya itu 5S 5S pangkat 2 tambah 20S tambah 100 per S pangkat 3 tambah 7S kali S pangkat 2 tambah 20S tambah 50. Nah, ini adalah hasil dari fungsi alih hubungan paralel. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi alih hubungan umpan balik atau feedback. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat bahwa feedback adalah hasil umpan balik yang dimana input menuju output, terus output menuju ke input lagi. Yang dimana R, S plus minus G1S, CS menuju G2S, G2S menuju ke plus minus. Nah, untuk mendapatkan fungsi alih hubungan feedback dari blok G1S dan G2S dapat menggunakan perintah program di bawah ini, yang dimana rumusnya sama seperti hubungan seri dan hubungan separalel, cuma di sini setelah sama dengannya kita ubah menjadi feedback. Langsung saja ke MATLAB-nya. Nah, pada ini hubungan feedback saya sudah mendapatkan sebuah codingannya dan sudah menampilkan juga hasil dari codingan yang telah saya buat. Nah, pada num 1 itu sama dengan 10 dan 1 sama dengan 1, 2, 10, num 2 sama dengan 5 dan 2 sama dengan 1, 5. Persen untuk mendapatkan fungsi alih hubungan feedback. Num, den sama dengan feedback num 1 dan 1, num 2 dan 2, tis num, den. Nah, pada program tersebut saya mendapatkan hasil dari hubungan fungsi alih feedback itu 10 S tambah 50 per S kuat S pangkat 3 tambah 7 S pangkat 2 tambah 2 S tambah 100. Nah, mungkin itulah sebuah contoh soal yang bisa saya terapkan pada pembelajaran kali ini. Selanjutnya kita akan masuk ke latihan soal, yang dimana diketahui suatu diagram blok sebagai berikut. RS plus minus G1, G2S plus CS. G3S terus G3S menuju ke G4S ke plus minus ke CS atau ke output. Diketahui G1S sama dengan 3 per S tambah 4. G2S sama dengan 4 per 4S tambah 9. G3S sama dengan 1 per S tambah 1 dan G4S sama dengan 3 per S. Nah, maka tentukan fungsi alih dari diagram blok tersebut dengan pemrograman MATLAB. Kita langsung saja ke aplikasi MATLAB online. Nah, di sini saya sudah menjabarkan num dan den pada latihan tadi, pertanyaan latihan tadi, yang dimana num 1 sama dengan 3, den 1 sama dengan 1, di 4, num 2 sama dengan 4, den 2 sama dengan 4, 9, non 3 sama dengan 1, den 3 sama dengan 1, 1, non 4 sama dengan 3, dan 4 sama dengan 1, non. Nah, pada ini langkah pertama serikan G1 dengan G2, yang dimana A1, B1 sama series. Yang kedua, langkah kedua kita melakukan feedback langkah 1 dengan G3, di mana A2, B2 sama dengan feedback A1, B1, num 3 dan 3. Langkah ketiga serikan G3 dan G4. A3, B3 dan series num 3 dan 3, num 4 dan 4.
Dan langkah yang keempat itu paralelkan hasil langkah 2 dan 3. Nun, koma, dan ini menggunakan rumus seperti yang tadi, seperti pada contoh soal yang telah kita lakukan yang tadi. Nah, ini sudah selesai programnya. Kita langsung saja run. Nah, di sini saya mendapatkan hasil program tersebut dengan 12S pangkat 3 tambah 99S pangkat 2 tambah 195S tambah 144 per 4S pangkat 5 tambah 33S pangkat 4 tambah 90S pangkat 3 tambah 109S pangkat 2 tambah 48S. Nah, mungkin ini latihan yang telah saya dapatkan hasil dari program tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada sistem kendali pada rangkaian listrik. Nah, hukum dasar yang mengatur rangkaian listrik adalah hukum Kirchhoff atau Kirchhoff Law atau KCL dan Kirchhoff Voltage Law. Hukum ini juga dapat dinyatakan sebagai jumlah arus yang memasuki suatu simpul sama dengan jumlah arus yang meninggalkan simpul yang sama. Atau Voltage Law atau KVL atau hukum Law menyatakan bahwa pada saat tertentu jumlah aljabar di tegangan sekitar setiap loop dan rangkaian adalah 0. Nah, contoh, diketahui sebuah resistor R sama dengan 10 ohm dan kapasitor C sama dengan 5 farad terhubung dalam rangkaian RC yang dimana ini adalah gambar rangkaiannya, maka tentulah diagram balok dari rangkaian tersebut dan dapatkan fungsi alih rangkaian tersebut dengan program MATLAB. Berikut adalah jawaban dari contoh soal tersebut dengan menerapkan hukum Kirchhoff Voltage Law atau KVL pada loop rangkaian tersebut. Didapatkan EI sama dengan R kali I tambah E0. Ini adalah rumus pada hukum Kirchhoff Voltage Law. I sama dengan EI min E0 per R. Pada tegangan kapasitor C paralel dengan E0, sehingga dengan KVL didapatkan E0 sama dengan VC, V kali C. E0 sama dengan integral I kali D kali T per C. Nah, persamaan I dan E0 tersebut masih berada dalam domain T. Dalam sistem kendali haruslah berada dalam domain S, sehingga persamaan I dan E0 tersebut haruslah ditransformasi pada Laplace terlebih dahulu, sehingga didapatkan IS sama dengan I kali S min E0 kali S per R, yang dimana diagram bloknya ialah sebagai berikut. Nah, untuk pada fungsi alih pada rangkaian ini merupakan rasio perbandingan output E0 kali S terhadap E0 EIS. Sehingga berdasarkan gambar tersebut didapatkan fungsi alih rangkaian RC ini ialah E0 kali S per EI kali S sama dengan 1 per RCS tambah 1 sama dengan 1 per 10 kali 5 S tambah 1 sama dengan 1 per 50 S tambah 1. Nah, atau dengan menggunakan program MATLAB didapatkan fungsi alih rangkaian sebagai berikut ini. Ini adalah contoh menggunakan program MATLAB untuk mencari fungsi alih pada rangkaian RC. Selanjutnya kita masuk pada latihan. Nah, diketahui R1 dan 2, R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 3 ohm, C1 sama dengan 5 farad, dan C2 sama dengan 7 farad. Maka terhubung dengan rangkaian RLC berikut ini. Ini adalah gambar rangkaian. Maka yang ditanya dari gambar rangkaian tersebut, dapatkan fungsi alih rangkaian RLC tersebut dengan menggunakan hitung manual pada pemrograman MATLAB. Nah, kita langsung saja ke MATLAB online. Nah, selanjutnya ini adalah sebuah program ya pada latihan yang tadi, di mana R1-nya sama dengan 2, R2 sama dengan 3, C1 sama dengan 5, C2 sama dengan 7. Yang dimana num sama dengan 1, dan-nya sama dengan R1 kali R2 kali C1 kali C2. Terus dikali
R1 kali C1 tambah R2 kali C2 tambah R1 kali C2 kali 1. Di sini menggunakan fungsi alih sama dengan TP atau transformasi Laplace non-dem. Nah, kita langsung saja tekan run untuk menghasilkan program tersebut. Nah, di sini kami menampilkan kami mendapatkan hasil pemrograman yang telah kita buat itu 1/210 S kuadrat S pangkat 2 tambah 45S tambah 1. Nah, ini adalah hasil dari program di atas. Selanjutnya kita masuk kepada perhitungan manualnya. Nah, di sini perhitungan manualnya kita dapat yaitu 1/C1 integral atau buka kurung I kali I min I kali 2 min I2 I1 min I2 tutup kurung DT determinan tambah R1 I1 kali I1 sama dengan E1 dan 1/C1 integral buka kurung I2 min I1 tutup kurung DT tambah R2 kali I2 tambah 1/C2 integral I2 DT sama dengan 0. Lalu ditransformasi Laplace didapatkan 1/C1 S buka kurung I1S min I2S kurung min R1 kali I1S sama dengan EIS 1/C2S buka kurung I2S min I1S plus R2 kali I2S tambah 1/C2S kali I2S sama dengan 0. 1/C2S kali I2S sama dengan E0S. Dari persamaan tersebut dapat dilakukan eliminasi dan substitusi hingga didapatkan fungsi alihnya sebagai berikut ini. Ini adalah fungsi alih dari yang tadi, yang dimana E0S per EIS sama dengan 1 per buka kurung R1 kali C1S tambah 1 tutup kurung buka kali R2 kali C2S tambah 1 tambah R1 C1S. Selanjutnya E0S per EIS sama dengan 1 per R1 kali C1 kali C2 kali R2 kali C2 S kuadrat tambah R1 kali C1 tambah R2 kali C2 tambah R1 kali C2 kurung S tambah 1. Selanjutnya dengan memasukkan nilai R1 sama dengan 20 ohm kali R2 sama dengan 3 ohm, R3 C1 sama dengan 5 farad dan C2 sama dengan 7 farad. Maka didapatkanlah hasil dari persoalan berikut ini. Yang dimana E0S per EIS sama dengan 1/210S kuadrat tambah 45S tambah 1. Nah, mungkin itu saja video pembelajaran pada transformasi pada fungsi alih seri, cascade, paralel, dan feedback dengan menggunakan MATLAB. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.